Jadi gue nyalip, sebelah kiri gue tuh truknya yang gue lihat, seingat gue dia nggak ngerem juga, dia malah ngegas. Jadi gue nggak boleh kayaknya nih, seingat gue nggak boleh ngedahulin dia, dan gue nggak boleh untuk di belakang dia nih. Kayaknya dia emang sengaja nih. Kayaknya. Jadi saat lo ngerem pun dia ngerem. Iya. Anjir, bahaya lu. Jadi ya udah akhirnya gue adu bahu lah sama semacam Kopaja tapi yang lintas Palembang ke Jambi. Oh, bis juga nih musuhnya. Bis. Jadi seperti itulah experience berkendara dari mobil kijangnya Mas Riyodi. Jadi kalau buat lo semua yang kayak, oh keras ya, tapi ini lebih mengingatkan gue ke zaman dulu. Lebih mengingatkan gue nostalgia gue dengan, jadi kalau tadi Mas Riyodi ngomong ke Jawa Timur dengan menggunakan mobil dengan suspensi seperti ini, gue itu baru sampai ke Bandung. Baru sampai ke Bandung, pulang, hari kedua temen gue supportnya jebol, nah gue ke kampesin. Oh jadi jajan kampesin berarti? Jadi jajan kampesin juga? Kampesin, jadi dia lagi mau nyamperin gue, deng, dar. Wah, Wan, tolongin dong, kenapa ya mobil gue, pas gue liat gila udah gitu. Sok daerah tembus ke kampesin ya kan, supportnya jebol sama kampesin, pendek banget, harus aja bisa jalan. Itu gara-gara yang tadi gue ceritain, budget murah meriah. Yang tadi gue ceritain, yang PR gue potong jadi 2. Yes. Akibat seperti itu, jadi jangan diikutin ya teman-teman ya, kayak gitu. Kalau bisa ya beli PR aja lah gitu, jangan dipotong jadi 2. Itu juga gue dikena kelek-kelekan sama tukang PR-nya, ngomong, bisa nih enggak? Enak bang, kayak gitu. Ganjel dulu nih pakai balok, karena takutnya nggak muat dong. Yes, benar. Set dongkrak turun, masih di atas balok tuh, wah pendek juga mobil ya gitu. Tuh kan bang, pendek banget nih bang mobil gitu. Pas turun dari balok, dang. Ngapa nggak berhenti nih mobil gua, mantul ya, dang. Wah nih, gua pakai Bandung. Jadi lo bayangin teman-teman, gua pakai Bandung. Dulu mantan gua sampai pindah mobil. Saking dia takut muntah di dalam mobil gua. Ya tapi gitu-gitu jadi cerita lah, jadi pengalaman, jadi ya itulah menariknya ataupun yang bikin lo kangen sama hal-hal seperti itu sih. Bener. Gitu. Nah, tadi yang kita udah ngebahas tentang si journey lo dengan si mobil ini gitu. Sekarang kita masuk ke apa yang udah lo ganti sampai sekarang di mobil ini. Kalau ngomongin masalah body dulu deh. Ini body ini dari mulai original warna masih sama dong? Dulu jadi kalau soal warna, jujur saya kurang ngerti nih. Kan pas mau ngecat itu 2013 kan? Awalnya gara-gara accident lah di Sumatera. Di Sumatera. Jauh juga nih kecelakaan. Pas ada acara Jambore klub gue lah di tahun? Jambi 2012. Lah berarti baru itu pindah ke lu tuh ya? Yes. Jadi izin sama bokap nyokap mau touring. Ya pulangnya gue nangis gara-gara gue. Lu ngomong tapi kemana? Ngomong. Cuma kan gue nangisnya gara-gara gue kayak, wah gue menyalahgunakan, bukan menyalahgunakan sih, mengecewakan orang tua lah. Tadinya gue bawa berangkat mobil rapi, pulang ya calon. Gimana kecelakaannya? Jambi. Jadi belum ada sejam dari Jambi ke Palembang tuh belum ada sejam. Ini finishnya mau di mana? Di Jambi. Jadi acara udah selesai. Oke. Ini arah pulang ke Jakarta. Okay. Kita TKJ Jakarta tuh 5 mobil, gue keempat, nomor 4. Apes lah mungkin di situ banyak yang cerita juga kejadian jam 4, mobil gue nomor 4. Makanya setelah itu gue sekarang kalau mau touring tuh kayaknya, wah gue nomor 4 nih, gue nggak mau nyalip deh, kayak ada gitu lah. Jadi pas kejadian itu percaya nggak percaya jam 4 dan mobil gue nomor 4, pas mau nyalip tuh kayak nggak dikasih sama sampingnya. Kan Sumatera itu kan katanya, ya bukan yang ngomongin orang Sumatera sih maksudnya, katanya truknya edan-edan, super sana nggak mau ngalah. Beda sama Jawa. Kalau Jawa kita ngasih set, kita ngasih dim. Juga kali ya, maksudnya yang kayak mungkin mereka capek segala macam gitu-gitu kali ya. Kalau di Jawa kan, lu ngebuang dikit aja mungkin yang lawan lu akan minggir lah. Iya, ngalah kan. Kalau di sana kayaknya emang diaduin. Nah ini kejadiannya gimana? Jadi gue nyalip, sebelah kiri gue tuh truknya yang gue lihat, seingat gue dia nggak ngerem juga, dia malah ngegas. Jadi gue nggak boleh kayaknya nih, seingat gue nggak boleh ngedahulin dia, dan gue nggak boleh untuk di belakang dia nih. Kayaknya dia emang sengaja nih. Kayaknya. Jadi saat lo ngerem pun dia ngerem? Iya. Anjir, bahaya lu. Jadi ya udah akhirnya gue adu bahu lah sama semacam Kopaja tapi yang lintas Palembang ke Jambi. Oh, bis juga nih musuhnya? Bis Kopaja gitu lah. Terus alhasil remuk tuh.
kanan depan, bau sama bauan. Tapi puji Tuhannya mesin sama chassis aman. Lu nya nggak apa-apa? Puji Tuhan nggak ada korban jiwa, hanya materi aja. Si kaca pecah semua? Nggak ada. Oh depan doang Depan nih? doang. Jadi gue udah sempet ngerem, udah sempet cet gitu sempet. Dan dia pun sempat ngerem. Jadi ya gue nggak bisa ke kirinya karena ada truk ini. Nggak ngolongin gitu nggak ya? Malah jadi, wah kalau kolong mobil tinggi juga. Wah sepi banget lagi atas nih, bolong langsung. Pala juga kena kayak. Iya. Jadi nyangkut tuh? Ya udah di situ. Untungnya lu nggak keplanting gini ya? Kagak, enggak. Sempat ngerem. Jadi ya kan kalau beradu gitu, kalau nyangkut kan ada urusan lu jadi kebawa ke samping gitu dong. Untungnya puji Tuhan enggak. Jadi cuma brak udah, ya udah. Oh berhenti nih? Sempat berhenti. Oke. Berhenti ngelihat apa yang rusak. Oh ternyata mesinnya chassis nggak apa-apa nih. Ya masih bisa jalan, cuma dengan bodi yang ngeremak-remak kan. Akhirnya bensin di jalan. Kaki aman, nggak ada yang kenapa-napa kaki. Oke. Jadi cuma bener-bener kena kap mesin, ya pokoknya sebelah kanan ada kap mesin sama lampu. fender kanan, iya lampu kanan. Jadi kayak ditimpa dari atas aja. Jadi kena di atas kap mesin. Kan busnya agak tinggi tuh, bus Kopaja. Oh, karena lu ngerem juga nih, jadi mobil nunduk nih. Puji Tuhannya chassis sama mesin nggak kenapa-napa. Berarti itu bumper deket banget sama pilar dong? Bumper bis lumayan. Iya kan? Lumayan. Deket banget sama muka lo nih, lu di kanan soalnya, ya kan? Anjir. Jadi bukan yang kenceng gitu enggak, jadi yang sama-sama udah ngerem karena waktu itu pas lagi gerimis juga mas. Oke. Jadi agak licin jalanannya kan. Ketahuan tuh yang rusak apa aja, udah akhirnya kirim ke Jakarta mobilnya pakai truk semacam truk apa ya? Buat ngangkut binatang kali ya. Jadi bukan truk towing. Oh bukan truk towing nih? Jadi dari pas habis kecelakaan itu, gue dibantu sama teman gue anak TKC Bogor, Mas Aban. Dia punya kakak atau adik gue lupa di daerah tempat jalurnya gue kecelakaan itu. Akhirnya mobil titipin situ dulu, dibantu sama teman-teman TKC Bogor. Ya udah, gimana caranya? Yang penting kita berombongan pulang dulu, mobil amanin dulu situ. Seminggu apa berapa hari kemudian mobil dikirim lah pakai truk itu dari lintas Jambi Palembang tuh ke Jakarta. Pakai truk. Di mobil gue dibungkus pakai terpal, dikerudungin pakai terpal gitu. Terus gue kan udah kebayang ya, wah berarti mobil goyang-goyang dalam truk itu, berarti ada gesekan dong. Karena gue pikir awalnya, wah ini kayaknya gue cuma benerin depan-depan. Pokoknya yang impact kayak kecelakaan doang nih gue benerin. Iya. Pas sampai bengkel kan malam tuh, udah yang penting mobil masuk bengkel dulu. Paginya gue udah kesono, pas dibongkar, ya itu ujung-ujungnya kayak bonges-bonges botak gitu mas. Nah, enggak, ini naik truk, ada ramnya? Nggak ada mas. Jadi yang modelan begini mas, kebuka gitu. Akhirnya naiknya dia? Nah, itu gue nggak ngerti. Mobilnya itu bisa naik di situ, gue nggak tahu, gue nggak tanya. Gue cuma bayar doang berapa duit itu ya, lupa. Intinya yang penting tuh biaya buat mobil itu nyampe di Jakarta lagi. Anjir. Nah awalnya saya pikir naik truk. Tinggi. Iya, justru itu. Kita pas kita jemput truknya itu di tol Jakarta Barat itu, ketemu truknya. Bengkel waktu itu bengkel masih langganan bokap di Senen. Kita kawal ke situ, ya udah nyari undak-undakan yang tinggi gitu mas, biar si truknya remnya bisa lurus gitu mas. Ram yang tutup doang kan? Iya. Ya kan, itu panjang sih. Enggak panjang, kalau dibuka jatuh ke bawah. Anjir. Jadi kita harus nyari yang posisinya ada gedung atau ruko yang parkirannya agak tinggi, jadi kita numpang buat itu mas. Ada lucunya juga tuh akhirnya. Ini yang bingung naiknya gimana ya? Nggak ngerti saya mas. Masih sampai sekarang angkat masih. kali ya? Bisa jadi diangkat pakai gitu, mungkin dikait-kaitin gitu kali mas, yang pakai keren kita nggak tahu. Pokoknya yang tahu mobilnya udah sampai Jakarta. Tapi nggak ada kenapa-napa bawahnya? Aman sih, puji Tuhan aman. Nggak ada apa-apa sih. Gue pikir naik truk towing enggak? Kagak. Awalnya juga saya mikir gitu mas. Cuman pas dibiayain BS gini yang penting sampai Jakarta. Oh yaudah deh. Takut juga mas, mobil di sono kan kita nggak punya saudara langsung yang ngurusin tuh mobil kan. Iya benar. Akhirnya minta teman-teman kan. Was-was juga kita, mobil di sono, di Jakarta gue nggak tenang lah, mobil masih kondisi begitu, ya kan. Akhirnya udah sampai Jakarta, di 2012 akhir itu Natalan tahun baru gue nggak ada mobil mas. Ngelihat, jadi gue tanya sama bokap kan, gimana pak progresnya? Nih hubungin si orang bengkel, gue tanya, mas progresnya gimana? Datang aja mas, bisa kok dipakai buat tahun baruan. Ya udah bisa, habis Natal gue kesono, tapi kan logikanya harusnya bengkel udah libur ya. Habis Natal gue kesono, nggak ada kapusin sama vendor? Bisa. Bukan, mobilnya semua botak mas, diamplas semua. Hah? Jadi yang tadi juga gue pikir cuma benerin yang den-dennya doang nih, yang rusak-rusaknya doang, ternyata jadi nyiram. Oh. Pas gue nyampe sono, buka helm, gue naik motor. Loh kok mobil kayak warnanya agak muda nih. Iya. Pas gue samperin, udah diamplas halus semua mas. Bisa dipakai sih.
Bisa. Tapi ya warnanya Tapi ada. fender diganti dong. Akhirnya beli. Akhirnya kalau diampas doang kan akhirnya tetap remek ya. Remek tapi Jadi warnanya muda. belanjanya kap mesin, bullhead kanan, fender kanan, sama lampu-lampu mas. Oh. Belanja deh tuh. Lampu kristal lo itu. Akhirnya balik ke OM lagi. Balik Jadi ke OM lagi. kena korban truk tuh yang lampu kristal ya. Jadi balik ke OM lagi. Ya udah, akhirnya sebisa mungkin dari situ 2013 awal nyiram tuh kan. Nyiram, pasang sand body. Nah itulah awal-awal modifikasi tuh mas. Nah, apa aja yang lu ganti saat itu? Pas ngecat itu sand body mas, sama garnish belakang. Ini sand body pakai apa? Ini M46 yang festive mas. Terus udah gitu kan dulu teman-teman biar nggak kelihatan asal masang, dicedokin mas. Jadi sand body-nya itu di body itu dicedokin sesuai sand body-nya. Padahal di BMW-nya setahu saya tidak dicedokin. Oh ini dibikin nut? Dibikin nut. Jadi sebisa mungkin kayak OEM-nya dia nih. OEM-nya mobil ini padahal OEM-nya BMW. Iya. Dulu kan racing zaman dulu gitu mas. Sebisa mungkin benar. ngaplikasiin mobil itu biar kelihatan OEM mobil kita juga. Iya benar. Terus ganti garnish mas. Kalau LGX itu kan garnishnya yang hitam lurus tuh buat buka bagasi. Kopong lah, akhirnya beli punya Krista 2003. Dipasang di sini? Dipasang di sini, biar plat nomornya padat gitu mas. Oke. Udah terus body ganti gitu. si lampu-lampu semua. Iya lampu OM lagi, balik lagi, semua rapi-rapiin lampu. Udah deh. Side marker pasang pasti. Side marker 2014 mas. Pakai punya CRV RD1. Stanley Jepang ya, dapat depan belakang. Kalau spion memang bawaan dari kemarin tuh. Iya dari awal. Cielo. Udah pasang ya? Udah pasang. Iya. Nah terus kelewatan yang 2008 tuh sempat ngulitin mas. Dulu kan yang tadi kita bahas itu 2008 sempat ngulitin, sempat semi kulit. Jadi jok gue yang model-model sofa lah, kerut-kerut kulek-kulek gitu, sempat. Warnanya kalau LGX ini kan OM-nya dia warna grey gitu mas, abu-abu. Gue gantinya ke warna abu-abu muda. Iya. Jadi lebih ke putih, cepet kotor. Awalnya ntar rajin bersihin. Awalnya rajin, lama-lama capek. Lama capek juga, duduk di bawah, sembarangan, pas duduk situ jadi kayak kalau pakai plastik, kotor, iya. kan? Terus kalau pakai baju yang agak-agak sablonan nih suka pindah. Kreket, lengket banget. Kalau sablonan yang tempel di joknya. Nah, sempet mas. Gambarnya kebalik tuh jadinya. Sempet nempel mas. Oh begini tuh ternyata kalau sablonan. Nempel, sempat. Akhirnya ya nyari obat itu apa, tough and tough yang semprot itu bersihin. Oh jadi tahu lagi tuh ngulik, oh bersihinnya gini malah jadi nempel pas gini. Nah apa sih sablonan setengah gini ya ketinggalan di jok mas. Kurang lebih gitu mas. Terus ya kita mainin kita modif sedemikian rupa biar nggak terlalu nyeleneh mas. Jadi tetap pengen 90-an kayak zaman dulu. Kayak gini. Ini aja tuh berarti untuk body itu doang tuh. Kalau body semua standar mas, nggak ada yang di white. Cuman kalau fender pasti kena roll dikit. Karena kan dulu sempat ada nggak mepet nggak jalan. Sebisa mungkin mepet walaupun gitu segala macam, tapi ya itu fendernya cuma dilipat aja mas. Lipat doang. Iya. Nggak ada roll fender. Deck semua standar, juga paling deck depan kayak ada buat liner fender gitu. Biar lampu nggak kemasukan air mas. Dulu kan sering kok teman-teman lampunya ngembun sama ada airnya. Ada cupang. Ternyata usut penyusut mereka nggak pakai liner fender mas. Benar. Setelah udah pendek kan pengennya roda bisa belok aman segala macam. Ya nggak pakai inner fender. Belum ada itu kepikiran bikin inner fender yang agak naik ke atas. Gitu. Akhirnya saya tetap pakai inner fender. Dia akal-akalin gimana caranya tetap bisa belok patah walaupun agak sedikit gesrot. Itu tadi yang dipilok-pilok. Wah gesrotnya sini, gedoreng ini, ngalahin yang ini. Jadi ya udah tanpa naik deck, tanpa cok chassis, tanpa ngakalin fender, ya fitnya seperti ini. Jadi maksimalin apa yang bisa dimaksimalin. Nah ini kan juga lo pakai sunroof nih. Sunroof pemasangannya saat lagi ngecat atau? Oh enggak mas, setelah itu 2016. Oh, sunroof pakai punya? Hyundai Tuscany. Kayak model Hyundai 2 pintu ya mas ya. Koleksi kalau saya salah nih. Hyundai Tuscany itu yang kayak Supra kali ya. Tapi Hyundai cuma 2 pintu mas. Oh. Itu sunroof dia. Oke, pansan gede. Size L. Karena dulu belinya ini karena diiming-imingin sama pedagangnya, ini tiltnya paling lumayan. 4 jarian tiltnya. Oh, gedenya, tingginya nih. Iya, pas lagi. Karena kan dulu lu pakai moonroofnya ke dalam lu nggak bisa gaya. Dulu kan pengennya kan gaya sama fungsi. Akhirnya carinya yang kalau bisa sunroof yang kebuka. Yang bisa ngetilt. Ya, kalau nggak ngetilt nggak asik. Makanya dulu temen gue, Veno, itu sering banget ngetiltin mobilnya sampai akhirnya dimasukin sampah karena nggak ditutup sunroofnya. Dan sampai terakhir itu kayaknya gue nggak tahu nih orangnya mungkin berniatnya baik. Saat itu mobil ditaruh di paun dalam keadaan ditilt. Dan hujan. Jadi gue di FX.
hujan anjir, mobil lu ditiup lagi di pawon, wah becek deh nih gitu. Lembab dong interior ya. Ini parah nih pasti mobil, kan hujan deras banget. Jadi kan kalau di dalam bangunan gitu lu nggak tahu kalau hujan. Terus gua makan yang ada jendelanya nih. Iya. Gua lihat, hujan, gua bilang gitu. Terus gua tanya sama waitersnya, Mas hujan dari tadi Pak. Aduh, gua bilang, mobil lu jadi kubangan nih. Gua jamin pas sampai Paun, gua gitu kan. Jangan gua balik tuh ke Paun. Biasanya kita kan naruh mobil di sana biar mejeng. Naik mau satu mobil lagi gitu, jalan. Pas gue balik, sunroofnya ketutup. Waduh, ditutup paksa kayaknya sama orang. Mungkin niatnya baik, tapi selain tutup paksa itu, sunroof jadi nggak bisa kebuka. Jadi rusak. Jadi ketutup tuh aman, jadi nggak kena hujan. Cuman rusak sunroofnya. Ini kan mendingan basah dibanding. Jadi sunroofnya itu karena ditutup paksa, kayaknya dia nutupnya pun di satu sisi. Oh. Jadi sunroofnya itu miring. Waduh. Masuknya, gue juga saat itu gue lupa juga ini bocor apa enggak sunroofnya, tapi sunroofnya tertutup tapi agak miring. Jadi yang ini nih pas nih, yang ini tuh agak masuk. Oh, iya. Jadi mungkin karena dia, ya mungkin gue nggak ngerti ya, mungkin niatnya baik ya, tapi tidak mengerti dari cara kerja si sunroofnya itu gitu loh. Dia pikir, oh ini gue tutup aja nih supaya ditekan aja. Kayaknya sih niatnya baik gitu. Ini ditekan aja. Saat hujan soalnya saat hujan. Mungkin buru-buru juga mas, kan hujan, jadi cuma tekan-tekan aja. Iya, hujannya nggak ada orangnya, blek gitu, aman. Orangnya besok benar-benar aman, nggak bisa kebuka ya kan. Setelah itu nggak bisa buka tuh sunroofnya rusak. Gitu. Jadi body ini lo udah sunroof, terus pakai punya apa tadi? Hyundai Tuscany. Tuscany. Oke. 8452, seingat saya size-nya 84 kali 52. Oh 84 tuh si panjangnya. Lebar ya? Lebarnya iya, lebarnya kesininya 42. 52. Oke. Kacanya ya, bukan frame-nya. Iya. Dengan koreksi kalau salah nih, cuman lupa. Ini gua melihat salah satu barang yang dulu rame banget dan sekarang udah jarang banget orang pakai. Wiper. Yes. Depan. Ini pakai Peugeot. Peugeot 405. 405. Kanan-kanan. Kanan-kanan. Jadi zaman dulu nih teman-teman, si wiper ini kenapa dipakai? Karena dia sudah ada nozzle-nya di wipernya yang jadinya dulu tuh pada di shave. Yes. Si nozzle yang di kap mesin. Karena air wipernya sudah keluar dari selang yang ada di wipernya. Dan biasanya belinya kanan-kanan teman-teman, karena yang ada selangnya itu ya. Karena yang ada washer dan spoilernya yang kanan. Kanan betul yang ada. Jadi mau nggak mau beli 2 set. Biar bisa ngambil kanan-kanannya. Iya benar. Jadi mungkin dulu juga cari orang yang punya Peugeot dan agak susah. Adanya kiri doang. Kanannya nggak ada habis. Seperti sekarang orang punya Karimun, fan Karimun agak susah karena dipakai di mobil lain, bukan di mobil si Karimun. Fan Karimun ya. Ini nih wiper ini dulu rame banget teman-teman. Dengan selangnya yang melintir-melintir gitulah. Jadi orang pada nanya kan. Iya, selang dulu apa tuh nih? Duta Mas di lantai 1 tuh. Iya, Jayapura. Bener, itu belinya di situ tuh. Masih ada habis. Gua ngeliat sini mau bilang dandan udah pakai gitu semua tuh. Udah pakai gitu wipernya 405. Kanan. Ini nih kayak gini teman-teman. Jadi kalau itu kemarin beberapa kali juga dibahas untuk wiper ini, tapi belum ada yang make. Jadi pas inilah bentuknya si wiper 405 yang dulu sempet rame banget yang make di zaman itu gitu. Dan pakainya kanan-kanan teman-teman. Bener kata Mas Rizwan, di shave pas lagi ngecat harusnya nge-shave kan, nge-shave si nozzle yang di kap mesin itu. Dulu mungkin anak-anak pengennya rapi, nggak ada handle dulu kan, zaman nggak ada handle segala macam. Shave juga. Chef dong, semua segala macam. Kalau aku ya soak PR, ada tombol rahasia supaya bisa kebuka. Biasanya dalam fender tuh. Iya benar. Ngolong, jedek pintunya kebuka. Ada tarikannya buat seling buat narikin si itu. Karena kalau enggak, lu nggak bisa kebuka. Pakai alarm doang, jadi pencet jedek pintunya kebuka. Nggak ada. Ini semua di shave. Apa juga di shave zaman dulu. Gitu. Jadi lu ngecat. Nah kaki-kaki nih, tadi kan kita bahas di mobil kalau kaki-kakinya itu pergantian dari belakang perkeong per daun menjadi perkeong. Itu kapan di bokap? Jadi kan ini kan beli Oktober 1997. Oke. Kurang lebih April 1998 tuh sebelum Krismon. Kayak bokap pengen ngulik lah, diganti ke perkeong, ke nama bengkelnya Conevo Coil Spring. Mungkin dulu terkenal Conevo. CONEFO Coil Spring. Itu di mana saya nggak tahu. Jadi ya udah diganti per keong. Nah setelah itu pas masuk TKCI pun baru tahu, ternyata per saya beda sendiri, bukan per daun. Oh per keong ya, baru tahu nih.
Jadi akhirnya di 2013 mulai mendekin tuh ya udah potong dikit lah beli mengaplikasikan per mobil lain yang cocok di mangkok per segala Nah, macam. pertanyaannya adalah ini kan anak-anak TKCI yang lain atau teman-teman lo ini tidak menggunakan tidak menggunakan konstruksi kaki-kaki yang sama dengan lo. Betul. Lu menemukan kesulitan nggak saat lagi mau nyetel si kaki dari si mobil ini? Awalnya menemukan kesulitannya, kok gue beda dari yang lain ya? Karena kan yang lain per daun mungkin di roll atau diganjel. Kalau per kayu berarti kan harus dipotong dong untuk mengurangi jarak si itunya. Akhirnya ya udah tanya-nanya sama tukang per, pakai per ini dengan shock breaker yang custom segala macam. Ini shock breaker pakai apa? Custom apa gitu mas, lupa saya. Depan belakang? Depannya punya hijet. Oke. Depannya tuh kalau Kijang ini cuma muter torsi doang. Sampai puas sedemikian rupa sampai itu, dan ini kebetulan nggak saya potong armnya segala macam karena dengar-dengar kan teman-teman udah ada yang bikin tegak tuh biar nggak camber. Kebetulan saya belum nih, jadi saya masih bener-bener OEM-nya cuman ngandalin torsi doang diputar sedemikian rupa biar pendeknya sesuai yang saya mau. Udah akhirnya camber sendiri. Berarti kan kayak rumus Pythagoras tuh kalau velgnya kalau makin miring. Pythagoras gue udah lama banget nggak dengar rumus Pythagoras. Karena kalau makin miring, kalau makin pendek dia makin miring mas, makin jauh dong dari si fender. Kita pengennya mepet kan. Akhirnya udah nguliknya makin tebelin adaptor, makin bikin spacer knock, biar bisa enak dilihatnya. Akhirnya yang tadinya kesarangan dia beli, coba deh pakai spacer 10, kurang. Bikin lagi 15. Nambahin kurang lagi nih untuk ini. Iya, akhirnya ya jadi punya banyak spacer knock karena buat fitting sendiri tuh mas. Nah, berarti lu kalau pakai spacer knock berarti kan baut lu mesti panjang. Baut paling panjang. Kan menyesuaikan kan. That's it. Nah, ini kenapa lu pakai baut bolong? Ini mur bolongnya kebetulan dulu kan pakai TC05, sempat pakai mur race ori. Gue pakai murnya di sini. Jadi murnya yang panjang, yang bolong open end. Iya, supaya si baut panjangnya ini aman. Jadi lu bisa adjust si spacer knock ini. Soalnya teman-teman spacer knock itu kan beda sama mobil Eropa nih, yang dimana bautnya datang. Kalau ini kan bautnya memang udah ditanam nih dari dalam. Jadi si baut ini keluar gini nih teman-teman. Jadi kalau lu pakai spacer knock itu mempengaruhi dari makan atau ngederat dari si murnya nih. Si murnya ngederatnya berapa banyak, dan ini lo mur ini dikit banget tuh bisa nyebabin selek, nyebabin copot di jalan segala macam. Terus jangan lupa juga kalau tiap ganti velg pastikan senternya sama. Karena banyak kalau nggak goyang nanti. Banyak yang PCD sama nih, ternyata senternya beda. Dia main pasang aja, yang penting baut kenceng. Terus tiba-tiba kita cerita baut gue patah gini-gini, ternyata dia nggak pakai sentering. Karena kan velg itu yang bener bertumbuh sama nap roda, bukan sama baut, center knock. Jangan berasa PCD-nya sama, dia main pasang-pasang aja, padahal senternya beda. Bahaya tuh. Jadinya gitu. Patah baut selek. Ada cerita tuh. Apalagi dengan yang di abuse mobilnya ya, gitu. Itu penting banget sih. Nah, jadi ini sekarang kaki-kaki hanya lo adjust pakai custom, depan pakai hijet, belakang perek custom. Lupa punya Honda apa gitu. Honda? Katanya kata tukang per. Kita kan nggak tahu mas, tukang pernya bisa jadi bohongin kita nih. Tukang pernya udah gitu, apal banget kayak apa dia punya Honda ini. Lo coba tahu dari mana dia punya Honda, orang sama semua bentuknya, ini warna hitam semua. Tahu tuh. Bener, jadi ya udah. Pakai ini mas, pakai ini udah oke. Terus gimana caranya biar nyaman ya? Kalau dibilang mobil lu nggak enak gini-gini. Ya puji Tuhannya gue masih bertahan dengan dia, kalau misalkan gue nggak nyaman gue ganti, kayaknya gue ngebangun ini biar bisa gue pakai sebisa mungkin. Gue kuat lah kemana-mana naik ini kan, walaupun bensinnya rada-rada kagak bensinnya rada-rada boros nih, cuma kalau bandingkan oke lah, masih bisa gue pertahankan mas, masih bisa kuat, masih bisa konsisten gue, masih bisa lo nikmatin kan. Ngomongin masalah nikmatinnya ini kan beda-beda. Ada lo ngomongin masalah standar orang tuh beda-beda juga. Ya mungkin saat orang ngomong ini keras, ya bisa jadi keras. Ya balik lagi yang gue bilang itu, kalau lu tetap ngikutin orang, ya mungkin lo lagi sampai di sini, ya udah lu nikmatin aja, asal lu bisa menikmatinya sih. Gitu, saat lu sampai bisa menikmati, ya udah terserah lah orang. Jadi yang penting gue nikmatin, bersyukur dalam segala hal aja, adanya ini ya udah gas terus sampai. Betul. Nah sekarang velg nih. Kalau velg ini kan speknya itu gue hafal ya teman-teman, spek ini velgnya 17 lebar 8, offset 30. Betul. Ini sekarang lo pakai spacer knock. Adaptor depan kan 33 mas. Awalnya 23 waktu itu karena yang fitting segalanya berkali-kali ganti velg. Wah kurang keluar. Terus kata Mas Mul,
kalau lo pakai spacer knock itu kan berarti kan ada maksimal dari baut panjang tadi tuh, baut cowok. Akhirnya adaptornya ada yang tadi awalnya 23 mm depannya, gue jual, gue beli yang 33. Nah, jadi -3 dong ini sekarang? Lebih mas, 33 plus 20 malah sekarang. 33 adaptor, 20 spacer knock, baru timba Brabus. Hah? Ini jadi banyak banget minusnya anjir. Banyak mas. Ini jadi 30 kurang 53 dikurang 30 minus 23 ya? Bener ya? 30 kurang 53 minus 23 dong? 23? Minus ya berarti ya? Depannya? 53 kurang 20, 30 kurang? No, minus 23 minus dong, kan 30 nya dikurangi 53 Iya. Minus 23 depannya? Jauh. Oh pantas kalipernya jauh banget, kalipernya jauh banget yang dilanjut. Ini kalau velgnya kebuka nih, bolong nih, kalipernya di sana. Kalipernya gitu. jauh. Hai, ya. Kaliper jauh. Iya. Belakangnya. Bisa bongkar kaliper dari belakang, bos. Nggak seropot roda ya kan. Kelihatan mah kaliper dari belakang, jeder, rodanya jauh banget. Minus 23. Depan. Belakang masih tetap 23 plus spacer sekarang 12. Berarti 35 ya. 30 minus 5 berarti. Minus 5. Belakang minus 5, depan minus 23. Iya. Wow. Itu Dan mas. ukuran si cambernya berapa nih? Nah, terakhir spuring lupa mas. Minus 3 apa minus kalau nggak salah? Depan. Belakang? Nggak bisa camber. Depan kalau kijang lurus kan? Karena kan belum atau ada minusnya sedikit? Nggak ada, 0 kayak. 0. Oke. Cik, minus 23. Minus 23 bos. Jauh. Minus 23. Jadi kaget sih, gue pikir kayak adaptor dicopot enggak minus 23. Ternyata berarti ini harusnya bisa dengan velg yang lebar banget dong berarti. Terakhir pakai 9 rata tuh, itu 37 kan dikuranginnya tuh berarti 30. 37 kurang 53, lebar 9 rata. Oh jauh. Jadi kan dulu sempat kayak, pakai velg Jepang. Kalau ban MITI kan udah banyak. Pengennya pakai velg Jepang, banyak narik, tapi bisa kemana-mana. Ya udahlah, mulailah tuh 2018 kan pakai Spider, NT03. Gila. 89. NT03. Dia nggak ada velg lain selain NT03. Iya. Tadi sempat ngomong sama Aldi juga gitu. Pecinta Spider. Parah. Laba-laba. Parah. Laba-laba yang tidak abal-abal kan. Tapi itu velg salah satu velg yang kemarin gue sempat mau ngambil tuh 17 9 rata kan concave dia. Iya, kalau yang 89 kan phase 1 phase 2 mas. Yang depannya rata, belakangnya agak concave. Belakang gue kemarin dapat 9 rata tuh. Tapi kayaknya kawinan kali mas ya kalau 9 rata. Gue nggak tahu. Karena awalnya 89 semua setahu saya. Ya koreksi kalau saya salah lah. Jadi ini bannya pakai berapa? Sekarang 205/40/17. 205/40/17. Makanya tadi kita bahas tadi pas lagi di jalan, saat Mas Riondi ini pakai ban yang agak tebel baru nih. Dulu pakai pernah Linea Sports VIP 1789 205/45/17. Lebih tinggi dari ini. Depan masih masuk jari 2, belakang 2 kalau nggak salah. Masih tinggi. Masih jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Makanya itu kan menemukan, gue pengen apa ya, orang waktu itu pernah bilang pas pendekin langsung aja ambil sini gini. Wah enggak deh, nggak ada perjalanan nih. Jadi pelan-pelan lah akhirnya, pendekin segini. Akhirnya tahu berarti kalau 205/40/17 tuh persamaannya kalau 16, siapa tahu kan lagi bosan pakai 17 bisa minjem atau tukeran sama teman-teman yang 16. Ya berarti bannya 195 gocap. Itu sama? Kurang lebih, tapi lebih kecil, lebih tinggi dikit 195/50/16 dibanding 205. Diameternya? Iya, overall. Oke, kaki ini gue agak takjub sih dengernya sih minus 23 di depan sih. Adaptornya 5. Kan lebar 8 mas? Iya, 53 mili. Adaptornya 33 plus spacer knock 23. Adaptornya 33, 56. Sorry, 20. Adaptornya 33, spacernya 20. 20 kan, jadi 53 mili. Alias 5,3 cm. Gue pikir adaptor gue udah paling tebel, ternyata ini yang betul. Karena ini kan adaptornya plus spacer mas. Mas Mul pernah bilang di sana nanti kalau lebih dari 3 cm, lebih dari 3,3 adaptor bisa. Cuman kasihan kaki-kakinya berat. Jadi mau pakai dural. Iya. Kalau mau pakai dural boleh, tapi kan harga lebih mahal. Iya, gue pakai dural kemarin. Dural itu 4 piece dural itu sama seperti satu adaptor besi. Beratnya. Jadi 4 dural nih lu tumpuk baru lu bandingin sama besi misalnya ini 4 cm. Gue tuh kemarin bikin 4 cm
4 cm sama 3,7 kalau nggak salah. Dural semua tuh? Dural semua, 4 piece, lu bandingin sama 1 4 cm itu sama. Yang bahannya besi. Besi, iya. Karena berat, bener kata Mas Mul, ini kaki-kaki lo kasihan. Bakalan capek dah, bakalan capek dari mulai busing-busing semua segala macem tuh, arem-arem udah pada bubar karena ditambah berat velg plus berat dari si adaptor itu gitu loh. Jadi lu percuma tuh pakai adaptor besi tebel plus velg enteng. Udah kebayar ya? Sama juga karena itu sama aja lu kayak velg standar karena beratnya berat banget ya kalau besi ya. Memang karena kemarin gua pertimbangan gua pakai dural ya itu gitu. Nah sekarang si lo pakai mobil ini paling jauh kemana? Setelan kayak gini dengan 17.900 dulu TC05 terakhir 2021 ke Pacitan. Yes. Tapi yang paling jauh ke Jambi itu. Ke Jambi 2012 kan belum sependek ini, masih agak maksudnya yang naik mobil ini paling jauh? Dulu masih standar, pernah sekeluarga ke Bali naik ini. Tapi kan nggak ada dokumentasi. Dulu kan masih 99 apa 2000 gitu sempat ke Bali sama keluarga. Tapi kalau lo sendiri yang bawa mobil pribadi ya Pacitan sama Jambi. Jambi. Ke Jambi. Ngomongin masalah perjalanan yang panjang-panjangnya sih. Mesinnya udah lo apain aja nih? Mesin standar. Puji Tuhannya kemarin pas Covid ada rezeki buat turun mesin total. Jadi di 310.000 kilometer ganti semua tuh, stang seher, piston segala macam ganti, metal jalan ganti. Tadi udah nyobain koplingnya enak karena koplingnya semua baru. Jadi semua bener-bener refresh mesin tuh di 2020. 2020? Iya. Kilometer 310.000 saat 310. Sekarang? Sekarang 330. Bayar nama 20.000, berarti setahun agak jarang jalan nih ya? Agak jarang-jarang sekarang. Enak banget koplingnya, enteng, gua feel-nya agak itu di remnya aja. Iya, remnya rada-rada emang agak, nggak tahu kenapa. Apa karena nih pakai adaptor tebel? Kayaknya enggak sih kali. Padahal udah ganti master rem kemarin. Booster ya? Booster ya? Udah pernah ganti juga boosternya. Juga tetap begini, tapi yang penting bisa ngerem. Iya sih. Tapi gue feelingnya kayak gitu. Ada remnya ada, tapi di bawah gitu. Remnya ada di bawah. Tapi ada remnya, ada. Berarti engine semua standar? Sempet, udah overhaul gocap sih. Overhaul gocap, tapi sisanya standar ya? Standar. Saya standar. Paling kayak header gitu sih mas. Header ganti? Header ganti 41. Dulu kan racunan anak-anak pakai, kalau Kijang ini 41 ya udah ganti. Oh iya, sama gue mau tahu kalau interior kan kemarin tadi lo bilang udah dikulitin. Sempat dikulitin. Habis itu balik lagi ke original. Nyari bahannya original susah nggak? Kijang ada yang gampang susah mas, karena mungkin sekarang lagi dicari, ada aja yang jual. Cuma kan kita nggak bisa lihat langsung. Kadang-kadang di Jawa mas. Ini kebetulan kalau dapat bahan joknya LGX-nya persis di sini nih, mana Cinere dapat seset tuh 3 baris sama headrest semua lengkap. Jadi benar-benar kayak ganti baju saya. Oke. Yang ketinggalan itu door trim. Shifter, yes. Iya. Ini nih abu-abunya. Jadi kalau lo mau ngeliat warna yang sebelumnya itu ada di shifter. Warnanya gitu. Pas gue lagi nih, oh ini yang ketinggalan nih. Betul. Shifternya. Shifternya boot shifter, benar. Shifter. Emang kan saat itu dikulitin juga dong semuanya kan? Betul. Semua yang berhubungan dengan kain, kalau bisa semua dikulitin sama dia. Puji Tuhannya dashboard enggak. Dulu kayak kalau dashboardnya kayak caur sih. Jadi awal mulanya kenapa balik ke original lagi karena dulu pernah punya, gue ntar kalau pakai Recaro kaca bening kan keinginan mas ya, namanya kepuasan. Pakai Recaro kaca bening, pas udah Recaro kaca bening, depan Recaro, belakang masih kerut-kerut mas. Ada dangdut kan, mikir wah dangdut banget ya. Akhirnya ngulik-ngulik nyari bahan itu. Akhirnya dapat bahan orinya jok, nggak lama baru si door trim. Door trimnya punya Krista mas 97. Jadi pedagangnya bilang dapat nih punya kapsul 97, difoto-fotoin. Oh iya lah, saya pikir sama. Ternyata Kristanya 97-nya dia nih warnanya agak sedikit hijau, ada partikel hijau dikit. Oke, ya di bahannya itu ya, tuh. Jadi bahannya door trim dan jok warnanya agak belang dikit. Cuman temanya sama blue. Ya. Jadi seenggaknya dapat OM-nya Krista. Oke. Jadi kayak nambah banyakin spek mas. Door trim Krista 97, jok ori LGX, grill Krista. Jadi kalau ditulis satu jadi banyak mas. Banyakin spek. Iya. Jadi ini. Boot shifter, kulit. Tinggalan kalau. Dulu tuh kalau start gua kan coklat. Dulu tuh pada banyak banget gini. Kaca film dicoklatin. Iya, biar sore mulu katanya.
jadi merah. Karena kaca coklat dalam coklat, jadi gue hindari. Kalau gitu, dulu kan biar kayak sore mulu, bener. dikit sore. Udah gitu kaca filmnya kalau maaf yang nggak bermerek, udah berumur jadi ungu dalamnya, ungu kemerahan. Oh iya benar. Jadi gue juga nggak bisa hijau juga, karena hijau ketemu coklat. Ya udah deh, yang penting aja deh. Dulu kan pengen hijau kan. Iya. Biar kayak mobil Eropa kan semua patokannya ke mobil Eropa, patokannya ke mobil Eropa. Gitu. Salah aja ke Eropa kan? Iya. Pengennya ke mobil Eropa, tailpipe 2 kayak mobil Eropa gitu. Udah ganti-ganti. Nah, ini kan lu interior dari kulit udah lu ganti, pakai blue lagi segala macam. Terus lu penambahan apa aja yang ada di interior ini? Plafon karena pakai sunroof, ini kan udah blower nggak ada. Plafon orinya copot, ganti plafon. Juga ya. Pakai suede. Nggak bisa ditaruh di belakang ada depan ya? Bisa. Kalau dibilang bisa. Anjir, malah jadi pala sih. Semua bisa mas. Bergantung waktu. Karena waktu itu pas masang sunroof mikirnya, ngeliat anak-anak zaman dulu nih ngeliat, oh LGX aja, wiper aja di shift. Ya. Blower nggak ada. Berarti bos buka bagasi, lurus terus lobang, sunroof. Ke situ lah kiblatnya. Akhirnya kalau pakai blower mungkin bisa kepasang, tapi kan dudukan blower orinya LGX ini gendut-gendut mas, takutnya nggak kurang bagus lah. Jadi akhirnya masuk ke dalam kan? Apanya? Sunroofnya? Keluar dong. Oh keluar nih? Sunroof keluar. Jadi akhirnya tidak memutuskan untuk tidak pakai double blower. Kita maksimalin AC-nya biar tetap dingin. Dengan kabin sebesar ini? Dengan kabin sebesar ini. Tapi masih tetap dingin? Puji Tuhan dingin mas. Oke. Tadi sih gue kalau gue di depan sih dingin ya. Makanya tadi gue bilang dingin ya. Kijang tuh emang salah satu mobil yang sampai sekarang pun ganti aja pakai AC-nya Kijang biar dingin. Itu jadi adem. Jadi substitusi dari mobil yang bukan Kijang gitu, pakai blowernya segala macam gitunya pakai punya Kijang biar dingin. Dan dia kan lebih simple ya, cuman gitu doang tuh, belalai doang. Jadi bisa lu bentuk nih si belalainya nih gitu. Jadi bisa lah gue beberapa kali custom pakai si Kijang gitu. Walaupun sekarang banyak yang ngaplikasiin AC-nya Innova yang buat di plafon. Oh yang di samping-samping. Yes, makanya dia lebih mewah mungkin ya. Cuma kan ilmunya mungkin baru ada hit sekarang. Oh ada yang pakai udah? Oh, udah ada yang pakai. Keren dong. Iya jadi AC-nya kayak AC sentral jadinya. Iya. Keren anjir. Keren. Itu yang belum ada waktunya kayaknya. Untuk saya ke arah sana kayaknya belum ada waktunya. Waktu belum sih. Iya benar. Terus penambahan selain dari penggantian jok ini dalam interiornya apa aja? Sisanya standar sih mas, paling kayak aksesoris mas. Makanya nih saya bilangnya malah MPV mas, mobil penuh variasi. Karena mobil penuh variasi, anjir. Kayak kan pakai Helatiang kan dulu kan. Pertama pengennya dapetnya ini mas, brake lamp Mercy dulu kan zaman dulu kan gimana caranya brake lamp Mercy yang LED itu tempel di bagasi. Kalau ngecat atau pas entah Starlet entah Kijang pokoknya kalau udah pakai brake lamp itu kan kesannya lo bisa ngecat ya keren gitu kan. Akhirnya beli itu brake lamp. Oh, ngecat bagasi repot nih. Terus tawarin lagi lampu Helatiang itu. Belum ada yang pakai di Kijang nih. Itu pas 2014. Ya udahlah, pakailah Helatiang 2014 waktu itu. Pakai Helatiang, set marker segala macem. Udah sih mas, standar sisanya. Recaro, LX. Katanya sih punya OM-nya Bighorn ya, katanya. Saya juga kurang ngerti. Yang mas ini tipenya LXA ya, yang lebih landai sih mas. Ini Recaro kedua, yang pertama LXB lebih bucket kan, agak susah naik turunnya. Ya, ini sekarang lebih buat bawahnya pakainya lebih kecil, jadi buat naik turun. Sebenarnya ini enak untuk mobil yang agak tinggi, atau mobil yang enggak sih sebenarnya mobil pendek pun enak, karena lu cuma tinggal ngegeser pantat doang, nggak pakai naikin kaki. Sebenarnya untuk ini sih untuk mobilisasi lu keluar masuk tuh enak, karena oke pakai yang pahanya gede. Tapi akhirnya nanti kalau kayak gitu mulu turun masuk suka duduk nyamping. Kadang-kadang tuh suka, ya maaf ya, kadang-kadang suka kayak lagi betulin apa orangnya duduk nyamping. Lu tuh jadi suka bawel jadinya, mas jangan duduk situ ya mas. Jadi akhirnya duduknya di seal plate si orangnya gitu. Karena kalau dudukin ngondol lama-lama gini lama-lama ya. Jadi kayak berdoa jadinya. Takutnya patah itunya segala macam. Gitu. Jadi paling enak sih, gue tuh kadang-kadang suka gitu, kadang-kadang suka bukan segen ya, maksudnya mereka kan memang kerja di situ duduknya. Tapi kalau kita yang kayak akhirnya jadi gue jadi kayak jok biru, gue punya jok biru akhirnya gue copot. Karena gue bawel banget jadinya. Eman-eman masa sayang jadinya. Jangan duduk sini mas. Jadi kayak gue terkesan sombong gitu kan. Oh iya jok lu mahal gini, bukan gitu maksudnya. Karena gue susah ngebersihinnya gitu. Tapi penyampaiannya gue jadi
Gak enak sama orang lain, jadi nggak enak jadi takut gitu. salah ngomong sama Jangan salah ngomong mekanik. ya, nanti akhirnya orang yang kayak oh iya tahu gini. Sebenarnya bukan itu, bukan itu, tapi kayak sayang mas susah mas ngebersihinnya Iya, gitu kalau ada betul. noda gitu loh. Tapi jadi akhirnya gue copot. Karena gue yang kayak kalau mobil gue masih bolak-balik bengkel ya, Iya, kalau emang jangan mau dulu pakai deh. buat sendiri, buat segala macam ya baru dia pakai gitu. Gue sih lebih ke situ kalau gue pribadi ya gitu. Gue lebih gak enakan. Setuju sih mas. Terus ini Recaro udah ganti, setir juga udah ganti ya. Setir ganti pakai Nardi Deepcorn yang sempat pakai yang kayak punya Mas Rizwan juga tuh yang leather. Terus dapat yang ini ya udah akhirnya pakai yang kayu. Yang kayu. Gue tuh suka sama nadi kayu ini, tapi kekurangannya itu adalah saat kalau lu lagi licin kan dia kan? Licin. Kayaknya kalau tangan lagi nggak bersih banget, megangnya Bener. jadi sayang. Bener. Takut luka. Mungkin ada yang pakai cincin kawin segala macam. Oh iya, anjing malah jadi srek. Suka dimain-mainin klak-klak gitu mas. Kalau tak gitu. Iya, iya, bunyi-bunyinya bocel gila. Iya. Malah lu bunyi-bunyiin gitu. Interior jadi itu aja ya, hanya Iya. penambahan aja nih ya. Paling kayak spion kan wing mirror tuh Iya. panjang. Dulu pengen dapat yang 5 kaca, tapi nggak pakai sun visor. Oh iya nih, iya spion panjang. Panjang. Gila nih spion nih. Tadinya pengen pakai yang 5, cuman harus ngalahin sun visor kan. Jadi pakai yang 3 aja. Ternyata pas pakai yang 3, sun visor juga susah turun. Ini 3 kaca. 3 kaca. Pakai yang Ini 3 kaca jadi susah Dulu sun juga visor sempat susah turun. hits yang panjang banget Yes. gitu kan. Zaman Hella Flash itu kan banyak tuh yang 5 kaca apa 6 ya? Iya. Yang ujung ke ujung mas, karena Iya. dia ngebautnya di sun visor. Oh. Jadi nggak bisa pakai sun visor lagi. Gue cuma pakai yang Broadway doang sih. Iya, tahu yang diceklekin itu. Iya. Sama dia juga diceklekin juga di spion orinya. Oh gitu. Iya. Oh jadi megangnya di spion ori doang. Iya. Tapi 3 kaca panjang. Oh, jadi gede. Kalau gue sekarang kalau pakai yang Pandem, gue pakai yang tetap pakai yang spion biasa, tapi yang white Iya, mirror. yang white. Jadi sebenarnya itu penting sih teman-teman buat lo buat ngeliat samping, ngeliat Bener. depan doang, lo ke samping Yes. semua bisa kelihatan. Gitu. Tapi Lebih- malah sih kalau malam-malam mas, takutnya ada yang, dia ngintip. Kalau orang, kalau Oh kagak, iya. gak ada Oh, juga. temen gue tuh pernah terbalik tuh di katanya sih gara-gara gituan kena kijang. Lu Andre? Oh. Diintipin dia berarti. Dia ikut datang, Aduh. ikut di belakang. Gitu sih katanya gitu. Jadi sampai dia, oh lo, tapi terbalik tuh dia kan terbalik tuh di dekat Taman Puring gitu, belokan. Hah? Terbalik situ. Itu gitu dulu, yang hitam. Terus tak? Grisa. PY. Gue taunya kalau yang Grisa dulu zaman Dida ya, Dida. Oh, dia Zaman beda. Itu sebelum itu. Itu balik tuh. Dia masih IKC. Oh. Kebalik tuh dia gitu. Balik itu gara-gara gituan ya kan. Katanya nih gue teman-teman ya. Di spion ada, di lihat belakang nggak ada. Tapi ada di spion doang. Katanya nih. Amit ya. Katanya lihat spion ada di belakang gini, kagak ada. Lihat spion ada lagi. Serem juga. Di situ ada tempelan ke di spionnya. Iya, ada stikernya. Ada spion gitu. Bener-bener, Katanya bener, gitu. stikernya Makanya tuh. dia terbolak tuh katanya di situ. Katanya gara-gara itu. Gitu. Ngeri-ngeri juga mas ya. Yoi. Nah, ini kita udah bahas semuanya nih. Udah ngebahas dari kaki-kaki semua segala macam. Terus kalau gue tanya nih, pengalaman lo yang paling menarik ataupun yang paling kayak ada nggak pengalaman paling menarik atau malah pengalaman yang kayak, duh, nih gue capek banget lagi kan lo pakai mobil udah lama banget nih. Ada nggak sih jenuhnya atau malah pengalaman yang paling lo nggak bisa lupain di mobil ini? Yang nggak bisa lupain pasti pas kemarin sempat accident itu mas 12. Nggak bakal bisa gue lupain karena ini kan mobil dari baru, bokap beliin buat nyokap kan, intinya mobil keluarga lah, mobil bokap nyokap. Gue nggak bisa ngebalikin, maksudnya jadinya kan gue pinjem, terus mobilnya rusak. Ya. Jadi gue nangis tuh waktu itu, anjir gue kok ngecewain bokap nyokap waktu itu kan. Ya udah di situ kayak batu loncatannya, ya udah mobil gue rapiin, mobil gue sebisa mungkin gue rapiin, gue bikin enak menurut gue. Walaupun ya mungkin banyak netizen atau temen-temen bilang kurang enak segala macam bla bla bla. Ya ini mobil gue, ini gue yang di sini gitu. Pengalaman banyak sih mas. Puji Tuhannya selama ini saya touring, puji Tuhan nggak pernah ada trouble sih mas. Nggak pernah trouble tuh? Ban pecah, nggak, puji Tuhan nggak pernah. Velg kenapa-napa juga puji Tuhan nggak pernah. Mesin juga puji Tuhan aman. Paling keluhan selama touring bensin sih mas. Karena banyak yang bilang mobil gue lebih boros dibanding mobil teman-teman yang lain. Setelah di overhaul Tetap sih mas, mungkin karena open air gitu-gitu kali mas ya. oh ini udah open air. Open air KNN. Selang busi, kabel businya Blue Fire. Terus businya Golden Lodge gitu-gitu kan. Dulu zaman Kedua Tamas kan
ganti ini, terus selang-selang vakum, Samco gitu-gitu mas. Jadi ada modifikasi yang mungkin orang-orang nggak lihat karena kan di dalam mesin mas. Banyak juga mungkin modifikasi yang nggak kelihatan juga karena orang-orang nggak nanya atau nggak detail, ya kan? Kayak set marker mungkin orang mikirnya paling cuma tempelan-tempelan doang, cuma kalau orang kayak Mas Yuswan paham kan itu punya RD1, nyarinya susah kan kayak Stanley gitu. Terus stand body BMW ini kan juga apa ya? Orang mikir punya BMW doang kali, tapi kan nggak ngerti cara masangnya, ternyata harus dicodokin dulu biar nyetel sama bodinya segala macam. Iya, dibikin natnya ya, nggak cuma tempel doang gitu, nggak dibikin ngambang doang nih. Nggak asal pasang doang. Iya. Gitu sih mas. Terus pertanyaan terakhir, lo udah kepikiran jual mobil ini? Begituan nggak mas? Mau gue pakai sampai ntar gue punya anak, punya cucu, gue pakai terus mas. Jadi lo piara terus nih mobil? Piara terus. Makanya 2020 kemarin refresh mesin tuh titik kayak gue rapiin semua deh pelan-pelan tapi ya bertahap. Tuh mungkin ke depannya ntar. Nah, ke depannya mau ngapain? Iya, body paling mas, ngerapiin body, pakai ke kaki paling. Oh, lu riset lagi kayak kaki? Iya. Body mau diapain? Kayaknya udah mulai harus restorasi. Bukan restorasi sih mas, mungkin udah banyak cat yang pada bangun mas. Oke. Kan ya udah 10 tahun ya? Lebih, ya. Ya 10 tahun nih kan? Terakhir nyiram, iya 2013. Iya kan 10 Tapi tahun. kan waktu itu kan nyiram juga saya nggak begitu detail. Di kerok apanya saya juga kurang tahu kan. Itu kurang detail ke arah situ. Ya, saya taunya 2013 catnya baru gitu kan. Tetap biru? Pengen ya? Tetap biru. Tetap gini? Warnanya kayak enggak sih, pengen nggak tahu sih, belum kebayang mas mau warna apa, tapi tetap biru sih kayaknya. Karena kan namanya Blue Deer mas, kijang biru. Jadi kayaknya jadi melanjutkan birunya. Iya. Oke. Menarik ya. Jadi kalau sebenarnya kalau buat teman-teman semua yang merhatiin nih, kalau perbedaan dari cerita kenapa kita bikin warisan itu ya karena itu teman-teman. Jadi sebenarnya tuh lebih ke cerita experience-nya dari orangnya punya mobil ini apa yang dibikin mobil ini spesial. Gua nggak ngomong spesial di mata orang lain, tapi spesial di mata orang yang punya, dan kita bisa melihat spesial itu dari mata seorang yang punya. Jadi kayak lo jadi bisa menghargai kepunyaan atau milik orang ini dengan lebih, karena orang itu menghargai mobil dengan lebih gitu, ataupun apapun itu. Jadi kayak gue tuh, makanya yang gue bilang tidak melulu ke modifikasi, ya karena itu. Jadi ada beberapa cerita yang menghargai, oh iya kenapa lu kayak gini, kenapa lu kayak gini. Jadi belajar lebih menghargai kepunyaan orang ataupun karya dari orang tersebut gitu. Modif itu kan ada yang passion, ada yang emang harus modif atau enggak iseng. Kalau gue lebih ya udah deh, passionnya kan merapikan, merawat mas. Apalagi sekarang lebih ke maintenance mas, banyak udah mulai pada uzur, kayak kemarin power steering udah mulai rembes sih, kita harus rapiin kan. Kalau diapresiasi orang itu bonus. Iya, tapi kan balik lagi ke lo fungsinya buat apa, kegunaannya buat apa, gitu-gitu sih jadinya. Jadi nggak melulu mobil yang harus top, apa mahal, iya, nggak gitu juga. Tapi tergantung dari perjalanannya ataupun dari fungsinya, gitu sih teman-teman. Jadi gue lebih suka dengan orang yang ya dengan step by step gitu. Jadi ada perjalanannya, tetap ada ceritanya. Ya makanya ini kenapa warisan itu kebanyakan dibahas tuh ceritanya, ya karena itu sih. Jadi orang tuh tahu. Jadi bisa emang encourage orang buat kayak, oh ya gue mulai dari kayak gini pun nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu loh. Jadi yang gue bilang kemarin sama Juju ya, yang penting lu puas dulu. Saat lu puas, ya udah, kalau apresiasi dari orang itu bonus. Yang penting lu suka, lu seneng dengan lu puas dengan hasil karya lu, dengan hasil kendaraan lu ataupun apapun itu udah pegangan yang paling tepat saat lu bilang udah stop nih, gue sampai sini gitu. Kalau kebetulan nggak ada habisnya soalnya. Nggak ada habisnya mas, harus ada remeh. Iya kan? Ada remeh. Kalau orang ngomong ini kayak bagus ya pasang, tapi kayak ini kurang. Kalau ini akan orang iya terus. Tapi saat lu ngomong lu cukup, ya cukup. Gitu. Kayak mungkin sekarang banyak yang bilang pakai BBK gini-gini. Ya masih bisa ngerem, udah cukup. Iya benar, masih bisa ngerem. Masih bisa ngerem. Yang penting tadi gue injek, ya ngerem ya. Tapi gue agak kaget aja kalau ngerem di bawah. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton nih. Riondi, terima kasih banyak ya. Udah meluangkan waktu nih, akhirnya bisa ketemu saat lo lagi di Jakarta. Yes. Karena lo kerja di mana? Kebetulan udah hampir 2 tahun di Balikpapan. Di Balikpapan. Oke, dan buat teman-teman semua yang lagi nonton juga jangan lupa selalu support kita dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan buat teman-teman yang lagi cari official merchandise dari Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.